Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul idealisme. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian filsafat idealisme yang menurut Plato meletakkan dasar filsafat idealisme dan pemikirannya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan sepanjang zaman. Inti dari pemikiran idealisme adalah akal budi atau ide-ide. Pemikiran alam pemikiran atau esensi dasar idealisme memikirkan ide-ide universal, from dan logos, dan melampaui batas objek dan melampaui materi yang dapat dirasakan melalui indera manusia saja. Pada umumnya dapat dilihat sebagai reaksi dari keadaan terombang-ambingnya kebudayaan Athena yang karena itu datangnya banyak pendatang di kota perdagangan itu. Menurut Plato, kebenaran universal akan melampaui dunia fisis atau materi dan selalu berubah dan tergantung pada dunia ide-ide yang tidak berubah. Idealisme bertumpu pada kebenaran universal yang tidak berubah pada perkembangan gereja Kristen di dunia. Mula-mula dipengaruhi penggabungan idealisme dan teologis Kristen yang berkembang di setiap gereja Kristen di dunia. Pelapori oleh Agustinus pada tahun 354 sampai 430. Kemudian dipengaruhi oleh realisme Aristoteles dan teologi Kristen di pelapori dan di situ Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai tahun 1274 yang berimbas pada perkembangan aliran dan pendidikan saat itu. Yang berikut pandangan filsafat idealisme. Metafisika dan idealisme adalah realitas yang dapat dari pemikiran dan ide-ide abadi. Realita dipahami oleh kaum idealis secara dikotomis, yaitu realis memulai perasaan dan melalui pemikiran akal budi dan pemahaman akal kaum idealis. Fokus pada ide-ide abadi ini mendahului dan lebih penting dari dunia esensi fisik. Ide yang mendahului objek material dilukiskan oleh para idealisme dengan pembuatan sebuah kursi. Kebenaran sebagai ide merupakan petunjuk untuk memahami epistemologi dan filsafat idealisme. Yang berikut, rasionalitas kebenaran. Konsep mengetahui realitas bukanlah pengalaman melihat, mendengar, atau merasakan, melainkan mendapatkan ide tentang sesuatu dan mempertahankannya dalam pemikiran dan akal budi. Kebenaran kaum idealis berada pada tingkat ide. Sebagian kaum idealisme menekankan adanya akal budi absolut atau kepribadian. Dalam epistemologi idealitik, kebenaran harus memenuhi konsisten atau logis dan absolut, serta syarat dan koherensinya. Kebenaran pada kaum idealisme bersifat yang paling mendasar. Dan nilai-nilai aksiologis dalam fasilitas idealisme bersifat absolut dan abadi. Estetika merupakan keindahan permanen yang merupakan reaksi dari Tuhan bagi kaum idealis. Hidup dapat dipegang sebagai hidup yang selaras dengan alam semesta dalam kepribadian yang absolut dan tujuan. Maka manusia idealisme adalah manusia yang beretia dari segala insan, sedangkan Tuhan adalah jawaban yang sempurna dan tidak bercacat di setiap celah. Idealisme dan pendidikan. Sifat seorang murid dalam filsafat idealis adalah pemikiran, menggali ingatan, melibatkan jiwa dan spirit dalam mengumulasi pemikiran akal budi yang bersifat abadi. Murid dipandang sebagai kepribadian mikroskomik. Ia berada dalam proses bertumbuh untuk menjadi pribadi absolut. Seorang murid dikarakterkan oleh keinginan untuk menuju kesempurnaan serta menjadi manusia ideal yang mencari kebenaran melalui ide dan pemikiran akal budi. Guru dalam pandangan idealisme adalah seorang
yang memiliki peran penting dalam melayani dan menjadi teladan bagi muridnya. Guru mengajarkan sesuatu yang absolut kepada muridnya, memberikan pemahaman tentang realitas, dan menjadi teladan bagi mereka dalam kepribadian serta etika. Subjek idealisme dipandang dari sisi pandang etimologi idealisme seperti berikut ini. Jika kebenaran adalah ide, kurikulum yang dibentuk harus berdasarkan subjek-subjek yang membawa murid bersentuh dengan ide-ide. Oleh karenanya, implikasi dari pendidikan adalah pembelajaran yang menekankan ide yang abadi. Ide melampaui realitas pada subjek mata pelajar yang dipelajari bagi idealisme. Dunia realitas utama tidak berubah, posisinya lebih tinggi dari dunia fisika yang berubah-ubah. Yang berikut tokoh-tokoh idealisme. Idealisme bertumpu pada kebenaran universal yang tidak berubah. Idealisme kemudian dipengaruhi oleh Neoplatonisme yang merupakan penggabungan idealisme dan teologi Kristen. Yang pertama, Aurelius Agustinus. Agustinus adalah seorang filsuf Rasul Katolik Roma dan teolog yang dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar Kristen sepanjang masa. Agustinus lahir pada tahun 354 di Tagaste, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir, dan ibunya bernama Monica yang mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristen. Yang kedua, Rene Descartes. Rene Descartes adalah seorang ahli filsafat, ahli matematika, dan penulis praktis yang menghabiskan masa hidupnya di Belanda. Dan yang ketiga, George Berkeley. George Berkeley adalah filsuf Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup Anglikan. Bersama John Locke dan David Hume, ia tergolong sebagai filsuf empiris Inggris yang terkenal. Berkeley mengembangkan pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Yang keempat, Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang ahli matematika, ilmu, dan ahli filsafat Jerman. Keluarga Kant memang penganut agama Pietis, yaitu aliran agama di Jerman yang mendasarkan keyakinan pada pengalaman religius dan pendalaman kitab suci. Yang kelima, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel adalah ahli filsafat yang berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak. Pikiran relativisme Hegel memberikan pengaruh besar bagi perkembangan filsafat dan teologi di Tübingen School, sehingga para akademi mulai meninggalkan segala kemutlakan. Yang pertama kali memperkenalkan filsafat konflik dalam kaitan gagasan sejarah dan hal yang konkret. Ini penting dan dibutuhkan agar filsafat keluar dari lingkaran filosofia perennis, yakni mencari solusi pada masalah-masalah filsafat yang abadi. Berikut filsafat pendidikan idealis. Aliran filsafat ini diwakili Hermann Homme. Ia berpendapat bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah penyelesaian diri manusia terhadap Allah. Hasil yang diharapkan adalah pribadi yang bersatu, yang hidup dalam masyarakat, utuh dan bertumbuh dalam peta alam semesta yang bersatu. Tujuan khusus pendidikan meliputi pengarahan anak didik, mencari kebenaran dan menghindari kesalahan, merasakan keindahan, mengatasi keburukan, serta mengalahkan kejahatan dan mencapai kebaikan. Filsafat pendidikan idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi atau fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera tidak pasti dan lengkap. Aliran ini memandang bahwa nilai adalah
tetap dan tidak berubah seperti yang dikatakan, baik, benar, cantik, buruk, serta fundamental. Nilai-nilai tidak berubah dari generasi ke generasi lainnya. Demikian dari hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Shalom.